Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini, gue bakal sharing sesuatu hal yang menarik banget dan dibutuhkan oleh semua orang. Gue yakin banget hal ini dibutuhkan oleh semua orang, karena ini akan membimbing kita di industri apapun kita, di bidang apapun kita, apa yang pun yang kita lakukan, kita sangat penting memiliki seorang mentor. Banyak sekali yang sudah mendengar banyak orang-orang hebat memiliki seorang mentor di belakangnya yang membimbing dia, yang membantu berpikir, yang membantu memberikan masukan, saran, membantu nge-share skill-skill yang dibutuhkan, dan banyak lagi manfaat lainnya. Nah, kali ini gue juga ingin membahas tentang mentor ini. Dan gue juga merasa sangat beruntung dan sangat bersyukur juga karena gue memiliki beberapa mentor yang sampai saat ini sudah banyak sekali membantu gue, sudah banyak sekali membimbing gue dalam berpetualang selama beberapa tahun, terutama beberapa tahun terakhir ya, dari gua kuliah sampai sekarang ini. Ada beberapa mentor yang memberikan gua beberapa masukan besar, terutama masukan berupa energi, fokus, dan juga mental dalam hal gua berkegiatan, terutama ketika gua berada di organisasi. Jadi ada seorang mentor yang dulunya merupakan ketua departemen di sebuah departemen di mana gua magang pada departemen tersebut, di suatu organisasi. Pada waktu itu gue join dan di situ gue berkecimpung di bidang pengembangan sumber daya manusia. Di sana gue bertemu dengan seorang mentor yang mentor ini sangat membimbing gue dan sangat menunjukkan jalan-jalan gue untuk belajar lebih jauh lagi. Dan kemudian gue juga punya seorang mentor yang bergerak di bidang coaching gitu, yang membantu gue menemukan apa sih metodologi dalam kita bisa nge-mentorin orang, coaching orang, dan itu merupakan hal yang sangat berharga bagi gue. Ada juga mentor yang selalu membantu gue, seminggu sekali kita ada mentoring dan itu mengupgrade sisi spiritual gue. Jadi gue juga bisa terupgrade dari sisi agamanya, spiritualnya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sudah berkecimpung baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam hidup gue, dan itu membuat gue pengen nge-share ini ke teman-teman supaya lu yang dengerin podcast ini juga bisa memiliki mentor, atau kalau sudah memiliki mentor, bagaimana cara maintain hubungan yang baik dan mendapatkan benefit semaksimal mungkin dari kegiatan yang namanya mentoring. Nah, jadi di episode kali ini gue akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana tips-tips supaya lu bisa menemukan mentor, lu bisa mencari dan menemukan mentor yang tepat sehingga lu bisa mentoring dengan orang tersebut. Dan kemudian di bagian kedua gue akan share mengenai tips bagaimana ketika lu udah mendapatkan mentor yang bagus itu seperti apa sih. Dan kemudian yang terakhir, common mistake atau kesalahan umum yang sering dilakukan itu seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan mentor. Kalau di zaman sekarang sebenarnya gampang banget, mudah banget mencari mentor itu. Kenapa? Karena banyak sekali berbagai platform-platform yang sudah menyediakan konektor gitu ya, jadi menghubungkan antara mentor dan mentinya. Bisa dicari aja, gua nggak akan bahas brandnya di sini, silakan lu bisa cari aja berbagai platform yang ada. Tapi di luar dari itu, gua pengen ceritakan terlebih dahulu bahwasanya orang itu sebenarnya senang mentoring. Orang itu sebenarnya senang nge-share ilmu yang dimiliki, keterampilan yang dia punya, bahkan secara cuma-cuma, secara gratis gitu. Orang itu sejatinya pengen berbagi, senang nge-share, senang kalau dirinya bermanfaat, senang kalau dirinya memiliki dampak pada orang lain. Jadi lu jangan khawatir untuk bertanya, untuk mencari mentor-mentor, dan bahkan orang-orang hebat sekalipun dia sangat senang di segala kesibukan waktunya, segala agendanya yang padat, untuk terus berbagi dan bisa memiliki adik menti gitu ya. Mereka sebenarnya senang. Jadi jangan khawatir untuk mencari dan menanyakan kesediaan orang-orang tersebut. Nah, tapi gue pengen bahas di sini. Yang pertama, coba lu cari mentor yang lu ingin jadi seperti orang itu. Jadi misalnya lu pengen jadi seorang penulis, maka carilah mentor seorang penulis. Lu pengen jadi seorang pengusaha, entrepreneur, carilah seorang mentor yang seperti itu pula. Lu pengen jadi akademisi, misalnya lanjut S1, S2, terus misalnya penelitian, jadi dosen,
atau jadi researcher, carilah mentor yang seperti itu. Di semua bidang yang ada, di semua lini industri yang ada, lu bisa cari mentor yang lu ingin jadi seperti dia, lu ingin jadi seperti orang itu. Tentu tidak persis sama, kita semua tahu ATM, amati tiru modifikasi, jadi tidak mengcopy persis, tapi yang kira-kira lu ingin seperti dia gitu ya. Jadi gambar besarnya yang mirip lah ya, bukan persis sama. Jadi lu cari orang yang lu role modelin siapa sih. Coba orang yang lu selama ini sering pantengin di Instagram, lu pengen jadi seperti dia siapa sih. Coba jadikan orang-orang tersebut menjadi mentor lu, dan itu asli bisa banget. Gue juga pernah beberapa pekan yang lalu ada seorang yang gue pengen jadi seperti dia. Dia juga sudah cukup terkenal ya, gue nggak usah mention namanya, tapi gue pengen jadi seperti dia, dan gue rasa wah nggak mungkin lah gue bisa sama orang ini. Gue siapa gitu, kacang-kacang lah dibanding dia gitu ya. Gue siapa lah, mungkin masih jauh lah levelnya gitu. Tapi gue coba aja dengan cara yang bagus, dengan cara yang sopan gitu. Gue bilang gue pengen berkecimpung di bidang yang sama dengan dia, dan akhirnya gue lupa tanggal berapa, beberapa pekan yang lalu gue berhasil ngajak dia, terus kita ngopi bareng di sebuah coffee shop, dan gue akhirnya nanya-nanya ke dia gimana sih cara bikin konten seperti ini, gimana sih cara coaching yang bagus gitu. Akhirnya gue bisa ngobrol-ngobrol, dan ternyata bisa gitu, kita bisa mencari orang-orang yang kalibernya mungkin jauh di atas kita gitu. Itu mungkin sekali untuk dilakukan. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa terlalu rendah, jangan merasa orang yang mau kita kejar itu ketinggian. It's very okay. Oke, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pahami kita pengen jadi mentor yang seperti apa. Kita pengen mencari mentor yang seperti apa. Apakah kita pengen mentor yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Atau kita pengen mencari mentor yang bisa membimbing kita perlahan-lahan, bisa mendidik kita juga, bisa ngasih insight kita, atau hanya kalau misalnya kita ada butuh pertanyaan atau konsultasi, kita baru bertanya. Bisa macam-macam. Kita pengen mencari mentor seperti apa, dan itu link and match dia sifatnya ya. Jadi cocok-cocokan gitu. Jadi ada yang mungkin orang keren banget tapi nggak cocok kalau kita mentoring sama dia. Kenapa? Karena mungkin secara nature-nya atau secara personality-nya kita nggak cocok, nggak match gitu. Jadi sama kayak mencari pasangan gitu, itu mirip gitu. Mencari mentor itu cocok-cocokan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana caranya kita bisa memahami orang tersebut. Jadi kita tahu dulu ya, understand bagaimana jenis mentor yang kita inginkan. Apakah kita mau tatap muka langsung, atau nggak apa-apa call-callan aja sering rutin dengan online gitu ya, entah itu pakai Skype atau pakai call gitu, itu kita bisa tentukan juga gitu. Dan kita bisa tahu juga kita pengen mentor yang bisa kita rutin dalam berdiskusi gitu, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita rutin seperti itu, atau mungkin yang kapan kita mau kita bisa call gitu, atau justru ya jarang gitu, mungkin 2 atau 3 minggu sekali kita nanya gitu. Itu kita tentukan juga time commitment-nya mau seperti apa, dan dari mentor itu kita mau mencari apa sih. Kita mau mencari wisdom, kita mau mencari skill, kita mau mencari knowledge, kita mau mengupgrade attitude kita mau mengupgrade point of view kita, atau seperti apa. Karena semuanya beda-beda. Kalau kita mencari seseorang yang memiliki wisdom, coba carilah orang yang sudah lama menjalani kehidupan ini, yang mungkin udah agak senior gitu. Kalau misalnya kita mau mencari seorang yang punya skill banyak, carilah mentor seorang praktisi di industri yang kita sedang geluti. Kalau kita ingin mencari mentor dengan point of view yang luas, jangan cari mentor yang mirip dengan kita. Justru coba cari yang agak berbeda, atau mungkin point of view-nya berbeda latar belakang gitu. Jadi kita bisa melihat dengan point of view yang lebih luas gitu. Jadi kita perlu tahu dulu mentor yang kita inginkan adalah mentor yang seperti apa. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan research atau studi gitu ya. Jadi kita melakukan, meneliti lah, kurang lebih mentor kita ini orangnya seperti apa sih. Dia enaknya di approach lewat apa. Dia enaknya kita sering tanya sesuatu lewat chat, atau misalnya kita call gitu. Karena ada orang yang senang lewat call aja lebih enak daripada kalau ngechat agak sulit gitu ya, nggak fleksibel gitu diskusinya. Ada juga yang orang yang mungkin nggak pengen di call, ya udahlah chat aja lah biar gampang juga balasnya gitu. Jadi banyak sekali variasi-variasinya. Gue punya teman juga yang punya beberapa adik menti gitu ya, jadi dia seorang mentor juga. Dia senangnya kalau misalnya adik mentinya nanya gitu kan, nanya lewat chat, nah nanti dia jawabnya lewat
voice note. Nah, ada juga bro. Jadi unik ya metode-metodenya. Terus selain metodenya, apalagi yang kita teliti? Mentor kita ini berkecimpung di bidang apa saja, dia sudah menjalani apa saja, experience-nya apa saja, achievement-nya apa saja, hal apa yang bisa menjadi relevan dalam kegiatan mentoring yang mau kita jalani. Gitu. Itu harus kita cari tahu semuanya dari berbagai sumber yang ada, entah itu di akun sosial medianya, entah itu di LinkedIn, entah itu di berbagai website, kita bisa cari hal tersebut. Gitu. Itu bisa jadi orang yang dekat dengan kita, entah mungkin satu perusahaan, atau mungkin satu sekolah atau kampus gitu, atau mungkin orang yang justru jauh dari kita. It's okay, gitu ya. Kita harus mencari tahu itu. Jadi tips untuk mencari mentor yang pertama adalah kita coba cari mentor seseorang yang kita ingin menjadi seperti dia. Yang kedua, kita harus memahami kita ingin mentor yang seperti apa. Dan yang ketiga, kita riset si calon mentor kita ini. Kita cari tahu dulu dia seperti apa. Jadi bukan asal, oh ini orang keren, gue pengen dia jadi mentor gue. Nggak seperti itu. Ya. Kita harus tahu kita pengen seperti apa dan kita riset. Kemudian gue bakal share bagaimana tips ketika misalnya kita sudah mendapatkan seorang mentor. Jadi buat lo yang sekarang sedang dalam suatu relationship mentoring atau sudah memiliki seorang mentor, maka bagaimana sih cara kita bisa approach dengan lebih baik, gitu ya. Nah, coba yang pertama kita harus memiliki mindset pembelajar terlebih dahulu. Kita harus memiliki mindset untuk menimba ilmu, gitu ya, mencari tahu sesuatu, mencari pembelajaran baru. Mindset itu yang perlu kita miliki supaya kita bisa mendapatkan dan bukan kita memblok diri kita. Gitu. Jadi kalau kita memblok diri kita nanti nggak akan gunanya, gitu ya. Jadi tips yang pertama, milikilah mindset pembelajar, gitu ya. Jadi kita memiliki yang kita sebut weight belt mentality, gitu ya. Jadi kalau ada yang ikut bela diri, gitu ya, misalnya karate, kita mulai dari sabuk putih terlebih dahulu, baru naik sabuk yang selanjutnya kuning, hijau, biru, merah dan seterusnya. Jadi kita perlahan-lahan kita memiliki mentalitas sabuk putih. Jadi kita sebagai belajar dan nggak merasa kita sudah baik gitu. Jadi kita bisa mendapatkan insight dan wisdom yang paling banyak, yang paling bermanfaat dari mentor kita. Yang kedua adalah bagaimana kita harus memikirkan juga kita memberikan value ke mentor kita. Meskipun ada juga mentor yang berbayar, tapi banyak banget yang memiliki mentoring relationship yang sifatnya cuma-cuma atau gratis. Karena tadi gue udah mention bahwasanya seorang mentor itu senang berbagi sebenarnya. Nah, tapi coba kita kasih give back ke dia. Tentu bukan bentuk materi, tentu bukan bentuk uang, tapi dalam bentuk prestasi, dalam bentuk kebanggaan. Artinya, mentor kita nanti bangga dengan kita, senang melihat kita, bahagia melihat kita karena kita berhasil mempraktikkan apa yang diajarkannya. Berhasil mendevelop diri kita menjadi yang lebih baik dan mengumpulkan prestasi-prestasi, menorehkan berbagai nama baik, sehingga mentornya ini juga kecipratan nama baik. Ketika misalnya kita berhasil melakukan sesuatu, kita bisa mengkredit dia juga. Wah, ini karena jasa mentor gue yang membimbing gue selama ini, yang ada saat gue selalu ingin bertanya, yang bisa selalu memberikan jalan atau arah bagi gue untuk melangkah, sehingga itu memberikan value kembali ke mereka, ke mentor-mentor kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa stay in touch. Jadi jangan kita sekali nanya atau sekali mencari tahu, terus kita mau konsultasi, terus habis itu hilang. Gitu. Coba kita laporan progres kita seperti apa. Ya, bukan harus dibikin report gitu ya, laporan berdokumen-dokumen, nggak usah. Tapi kita laporkan seperti ini. 2 minggu sekali kita stay in touch gitu. Kita kontak lagi lewat media sosial, lewat messenger dan berbagai medium yang lain yang ada gitu, supaya kita membangun relationship mentoring, ya. Jadi bukan hanya untuk bertanya saja, tapi kita membangun relationship, sehingga ketika kita terus berusaha membangun, nanti lama-kelamaan hubungan mentoring itu semakin terbentuk. Jadi hubungan mentoring itu bukan kontrak ya, kecuali kalau dengan berbayar. Jadi kita membangun perlahan-lahan. Gitu. Dan terakhir yang keempat adalah ketika kita mau meminta agenda mentoring, kegiatan mentoring, ayo kita persiapkan agendanya dengan rapi. Tentu bukan agenda itu yang kita paparkan gitu, tapi kita udah punya notes. Jadi ketika kita mau ajak ngobrol, kita ajak konsultasi, kita harus sudah tahu apa yang mau kita gali. Meskipun seringnya mentor kita udah mempersiapkan sesuatu atau udah punya insight-insight yang bisa dibagikan, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita udah tahu apa yang mau kita tanya.
karena itu membuat kita terkesan siap untuk menanyakan sesuatu, membuat kita terkesan ready, membuat kita terkesan prepare, sehingga apa yang diberikan itu nanti lebih nyampe, karena mentor kita juga lebih semangat. Wah, anak ini udah mempersiapkan ABCDE nih sebelum ketemu gua gitu. Jadi kesiapkan. Kalau bisa menyiapkanlah dengan poin-poin pertanyaan, ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan itu bisa kita bagi dua, ada sesuatu yang kita bingung, jadi kita ingin tahu jawabannya, kita formatkan dalam bentuk pertanyaan, atau yang kedua, ada sesuatu yang kita punya masalah gitu. Jadi kita ketemu problem, kita stuck, kita masih bingung mencari solusinya, kita misalnya ada pilihan opsi bla bla bla. Nah, tapi kita udah pikirin dulu ya, kita udah mikirin, baru kita tanyakan juga gimana pendapatnya. Gitu. Jadi siapkan poin-poin pertanyaan 3 sampai 5 pertanyaan umum gitu. Nanti kita curhatkan di sesi mentoring itu. Kita konsultasikan lah. Jangan coba-coba mentoring atau misalnya minta waktunya tapi kita tidak mempersiapkan agenda tadi. Begitu ya. Jadi ketika misalnya kita sudah punya seorang mentor, yang kita lakukan harus memiliki mentalitas seorang pembelajar, bisa give value ke mentor kita, kemudian bisa stay in touch terus, membangun relationship mentoring, dan yang keempat, mempersiapkan agenda dalam kegiatan mentoring kita. Kemudian yang terakhir adalah common mistake atau kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan pada kegiatan mentoring. Apa saja? Yang pertama, itu kita meminta seseorang untuk menjadi mentor kita. Loh, kok justru salah ini? Karena ketika kita mau bangun hubungan mentoring, itu bukan kita minta, tapi kita usahakan, kita konkretkan dalam perbuatan. Jadi caranya gini, jangan, Kak, aku melihat kakak bagus sekali, hebat sekali di sini, aku tertarik untuk pelajari lebih banyak tentang ini, dan aku rasa Kak bisa menjadi mentor yang tepat buat aku. Boleh nggak Kakak, aku jadi mentinya Kakak, atau Kakak jadi mentorku? Nggak kayak gitu caranya. Karena itu akan membuatnya terkesan menjadi formal gitu. Banyak orang yang tidak menyukai hal tersebut. Jadi jangan minta seorang untuk jadi mentor kita. Terus gimana approach yang benar? Approach yang benar adalah kita bilang, kakak sangat menarik di sini, aku lihat dari sosial media kakak berkecimpung di bidang apa, misalnya kemasyarakatan atau pendidikan atau di industri telekomunikasi atau apapun. Terus kita bilang, aku pengen jadi seperti jangan bilang gitu ya, jangan aku pengen jadi seperti kakak, tapi aku melihat ini menarik dan aku pengen belajar banyak tentang ini. Apakah kakak punya waktu atau sekiranya bisa aku minta sedikit waktu kakak untuk bertanya beberapa hal tentang ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya boleh gitu kan, nanti kita schedule agenda. Tentu persiapkan ya tadi ya, agendanya apa saja. Terus kita tanyakan di sana. Nah, setelah di sesi pertanyaan kita nanya itu, kita tanyakan, boleh nggak kalau nanti aku ada pertanyaan lagi, aku follow up lewat chat atau lewat email gitu. Kalau misalnya boleh, nah nanti kita kalau ada pertanyaan kita follow up lagi gitu. Nanti kita terus-terusan seperti itu. Jadi kita kayak memesan sesi-sesi bertanya terus, sesi mentoring terus, sesi kegiatan untuk diskusi terus, tapi kita nggak ada formalitas gitu. Jadi kalau sekarang nyebutnya HTS-an lah gitu ya, hubungannya tanpa status gitu. Jadi nggak ada status mentoring gitu. Tapi yang penting kita sama-sama nyaman dengan mentor kita, sama-sama kita bisa diskusi bareng, belajar bareng, walaupun nggak ada label menjadi seorang mentor. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak orang yang membuang waktu dan energi mentornya karena ketiadaan persiapan tadi. Jadi ketika udah mau sesi diskusi, apa yang mau kita diskusikan hari ini? Ya sebenarnya aku bingung juga sih Kak, apa yang mau didiskusikan. Nah, jangan seperti itu. Tapi justru cobalah persiapkan agenda tadi, sudah gue bahas, sehingga mentor kita itu bisa bangga dan waktunya itu bukan jadi waktu yang terbuang sia-sia, bukan waktu yang percuma, tapi jadikanlah waktu mentornya itu waktu yang paling produktif, waktu yang paling bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi diri mentor kita, supaya mereka merasa, wah hari ini gue udah produktif karena gue udah mentoring si A, gue udah nge-mentoring si B gitu. Jadi gue merasa gue produktif karena dia bisa nge-mentoring kita. Nah itu, hati-hati jangan sampai membuang waktu dan energinya, karena itu nanti relationship mentoringnya nggak akan bertahan lama. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jangan kita menutup diri. Tadi kita sudah memiliki mentalitas seorang belajar, jangan kita menutup diri. Kenapa? Karena seringkali hal yang di-support mentor kita itu adalah hal yang sebenarnya benar, sebenarnya bagus, sebenarnya baik, tapi bukan hal yang mengenakkan bagi diri kita. Jadi kita mungkin nanti tertampar pernyataan yang kurang enak, yang kurang baik, tapi kalau kita memiliki mental sebagai seorang pembelajar, kita menerima feedback,
kita menerima masukan, itu akan menjadi powerful dan jadi bahan bakar yang bagus sekali untuk perkembangan dan evolusi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan pernah menutup diri dari masukan-masukan, dari informasi yang diberikan oleh mentor kita. Kurang lebih itu tadi common mistake yang ada, yang sering dilakukan seorang ketika ingin menjalin mentoring relationship dengan seorang mentor. Jadi tadi gue udah cerita mengenai bagaimana cara mencari seorang mentor dan tipsnya bagaimana ketika kita sudah seorang mentor, apa yang harus dilakukan dan common mistake-nya untuk bisa kita hindari. Buat lo yang belum pernah merasakan environment mentoring, coba cari mentor sekarang juga yang lo inginin seperti apa orangnya, lo ingin menjadi seperti siapa, jadikan dia mentor, cari, tanya, dan bangunlah relationship mentoring dengan orang tersebut gitu. Buat lo yang sudah punya seorang mentor, coba jangan sia-siakan, follow up lagi, stay in touch lagi, dan coba buat mereka bangga dengan prestasi-prestasi yang bisa lo capai gitu. Dan coba hindari common mistake tadi. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat. Mungkin episode kali ini sebenarnya bisa gue elaborasi dengan panjang, tapi gue bikin ini khusus, singkat, padat untuk episode di Cerita Pembelajar. Semoga kita bisa merasakan environment mentoring yang membangun diri kita, mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, dan gue harap manfaat ini bisa dirasakan bukan hanya orang-orang eksklusif saja, tapi semua orang bisa mendapatkan relationship mentoring, baik itu menjadi mentee ataupun mungkin suatu hari nanti menjadi mentor juga. Gue sangat mengharapkan hal terjadi. Sekalipun gue sering nge-mentorin orang-orang, sering nge-coach orang-orang, gue sejatinya juga seorang mentee, gue sejatinya juga seorang pembelajar yang banyak mentor-mentor yang sudah mengajarkan hal-hal berharga bagi gue. Semoga itu bisa terus menjadi roda pembelajaran yang jalan terus gitu ya. Karena gue menyadari investasi yang paling baik, investasi yang paling tinggi return-nya adalah investasi kepada manusia. Investasi kepada manusia, karena itu akan menciptakan roda kebaikan yang tidak akan terputus. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat, dan bagi lo yang merasa mendapatkan manfaat dari episode ini, silakan share ke teman-teman lo, share ke sahabat lo, ke keluarga, dan semoga lo bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi di episode-episode berikutnya dari podcast ini. Sekian, thank you, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.